Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang terjadi di sebuah perkebunan sawit jauh di pedalaman Kalimantan Barat. Sebuah tempat yang sunyi, jauh dari keramaian dan menyimpan sesuatu yang tidak semua orang berani menghadapinya. Seorang pria bernama Wawan baru 1 minggu bekerja sebagai mandor. Namun di hari ke-7, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Sesuatu yang tidak terlihat tapi selalu mengawasi. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebelum kita memulai cerita ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, agar kita selalu dilindungi oleh Tuhan dari hal-hal gaib yang dapat mengganggu kehidupan kita. Mari kita mulai ceritanya. Wawan tiba di perkebunan sawit itu 7 hari yang lalu. Lokasinya jauh dari jalan utama, masuk ke dalam kawasan hutan di Kalimantan Barat. Aksesnya hanya jalan tanah merah yang licin saat hujan dan berdebu saat panas. Di sekitar hanya terlihat barisan pohon sawit yang tersusun rapi sejauh mata memandang. Usianya 40 tahun, tubuhnya masih kuat. Pengalamannya cukup lama di bidang perkebunan. Itulah alasan dia dipercaya menjadi mandor di tempat itu. Ia menggantikan mandor lama yang menurut pemilik kebun mengundurkan diri mendadak tanpa penjelasan. Hari-hari pertama berjalan normal. Wawan mulai mengenal para pekerja. Ada Junaidi, operator alat berat. Ada juga Salim, pekerja lama yang sudah belasan tahun di sana. Namun sejak awal, Wawan sudah merasakan sesuatu yang janggal. Bukan dari pekerjaan, tapi dari suasana. Setiap sore menjelang maghrib, para pekerja selalu berhenti lebih cepat. Tidak ada yang berani lembur. Bahkan untuk sekedar menyelesaikan target panen, mereka memilih pulang sebelum gelap. Wawan sempat menegur. "Kenapa berhenti cepat? Target belum selesai," katanya suatu sore. Ridwan hanya menunduk, tidak menjawab. Salim yang akhirnya bicara pelan. "Kalau bisa Pak, jangan dilewatkan waktu maghrib di Blok C." Wawan mengernyit. "Kenapa?" Salim tidak langsung menjawab. Ia hanya melihat ke arah deretan pohon sawit yang mulai gelap. "Memang begitu dari dulu, Pak." Jawaban itu tidak memuaskan, tapi Wawan tidak memperpanjang. Ia menganggap itu hanya kepercayaan lama yang tidak masuk akal. Malam pertama di mes, Wawan tidur seperti biasa. Bangunan mes itu sederhana, berdinding papan dengan atap seng. Letaknya agak terpisah dari barak pekerja. Sekitar pukul 2 malam, ia terbangun. Bukan karena mimpi, ada suara. Pelan, seperti suara perempuan menangis. Wawan membuka mata. Ia diam beberapa detik, memastikan. Suara itu terdengar lagi. Tipis, seperti tertiup angin. Ia duduk di ranjang, ruangan gelap. Hanya ada cahaya samar dari lampu luar yang masuk lewat celah dinding. Wawan bangkit, berjalan ke pintu, lalu membukanya perlahan. Udara malam terasa dingin, angin hampir tidak ada. Ia menatap ke arah kebun yang gelap. Suara itu hilang. Tidak ada apapun, hanya deretan pohon sawit dan bayangan yang diam. Wawan menarik napas panjang. Ia menganggap itu hanya perasaannya saja, mungkin karena belum terbiasa dengan suasana baru. Ia kembali tidur. Hari berikutnya ia mulai mengatur ulang jadwal kerja. Ia ingin meningkatkan hasil panen. Ia tidak ingin terlihat lemah sebagai mandor baru. Namun setiap kali ia menyebut Blok C, para pekerja terlihat tidak nyaman. "Besok kita fokus di Blok C. Banyak buah matang di sana," kata Wawan saat briefing. Beberapa pekerja saling pandang. Junaidi mengangkat tangan. "Pak, kalau bisa jangan terlalu sore di sana." Wawan mulai kesal. Kenapa semua orang bilang begitu? Ada apa sebenarnya di sana? Tidak ada yang menjawab. Suasana hening beberapa detik. Akhirnya Salim kembali bicara.
Dulu mandor sebelum Bapak sering ke sana malam hari. Wawan menatap tajam. Terus, Salim menelan ludah. Setelah itu, dia berubah. Sering bicara sendiri, sering keluar malam, sampai akhirnya dia pergi begitu saja. Wawan tidak langsung menanggapi. Ia bukan orang yang mudah percaya hal seperti itu. Baginya, setiap tempat kerja punya cerita, tapi tidak semua harus dipercaya. Hari itu mereka tetap bekerja di Blok C. Awalnya tidak ada yang aneh. Namun menjelang sore, suasana berubah. Angin yang tadinya tenang, tiba-tiba berhembus pelan. Daun sawit saling bergesekan, mengeluarkan suara yang tidak beraturan. Beberapa pekerja mulai gelisah. "Pak, sudah hampir maghrib," kata Rituan. Wawan melihat jam. Masih ada waktu. Sedikit lagi, kita selesaikan barisan ini. Namun beberapa menit kemudian, ia merasakan sesuatu. Bau. Sangat menyengat. Seperti bunga yang terlalu tajam, bercampur dengan bau busuk. Wawan menoleh. Siapa bawa sesuatu? Tidak ada yang menjawab. Para pekerja justru mulai mundur perlahan. "Pak, kita pulang sekarang," kata Junaidi dengan suara tegang. Wawan belum sempat bertanya lagi, tiba-tiba dari arah dalam kebun terdengar suara. Ketawa. Pelan, tapi jelas. Suara perempuan. Wawan membeku. Ia menatap ke arah sumber suara. Gelap, tidak terlihat apapun. Namun suara itu terdengar lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Dan kali ini diikuti suara tangisan yang sama, seperti yang ia dengar malam sebelumnya. Para pekerja langsung panik. "Pak, lari!" teriak Rituan. Mereka berlari meninggalkan alat kerja. Wawan masih berdiri beberapa detik. Jantungnya berdebar lebih cepat. Ia mencoba meyakinkan diri. Mungkin itu hanya suara hewan. Mungkin hanya angin. Namun tiba-tiba, di antara batang-batang sawit, ia melihat sesuatu. Sesosok perempuan, berpakaian merah, berdiri diam. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya tidak bergerak, hanya berdiri, menghadap ke arah Wawan. Wawan tidak bisa menggerakkan kakinya. Tubuhnya terasa berat. Perlahan sesosok itu mengangkat kepalanya. Rambutnya terbuka sedikit, memperlihatkan wajah pucat dengan mata yang kosong dan senyum yang tidak wajar. Dalam sekejap, sesosok itu hilang, seperti tidak pernah ada. Wawan tersentak. Ia langsung berbalik dan berlari menyusul para pekerja. Nafasnya tidak teratur. Keringat dingin mulai terasa di tubuhnya. Sesampainya di mes, ia tidak langsung masuk. Ia berdiri di depan pintu, mencoba menenangkan diri. Apa yang ia lihat barusan tidak bisa dijelaskan dengan logika. Malam itu, ia hanya duduk di tepi ranjang, mengingat kembali kejadian sore tadi. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke tempat itu, ia mulai percaya bahwa ada sesuatu di perkebunan ini yang tidak seharusnya ada. Dan itu baru permulaan. Malam setelah kejadian di Blok C, Wawan tidak benar-benar tidur. Ia hanya berbaring, mata terbuka, menatap langit-langit yang gelap. Setiap suara kecil terdengar jelas. Atap seng berderit pelan. Dinding papan sesekali berbunyi seperti digesek sesuatu dari luar. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 2:20. Waktu yang sama, seperti malam sebelumnya. Wawan menarik napas dalam. Ia mencoba memejamkan mata. Namun belum sampai 1 menit, suara itu muncul lagi. Tangisan perempuan, lebih jelas dari sebelumnya. Tidak lagi samar, seperti berada tepat di luar dinding kamarnya. Wawan membuka mata. Ia duduk perlahan, berusaha tetap tenang. Tangisan itu terdengar naik turun, kadang pelan, kadang seperti ditahan. Lalu, tiba-tiba berubah menjadi suara tertawa. Pendek, tertahan, tapi cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Wawan menelan ludah.
Ia berdiri, berjalan pelan menuju dinding tempat suara itu berasal. Jaraknya hanya beberapa langkah. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Seolah-olah ada seseorang berdiri tepat di balik dinding itu. Wawan menghentikan langkahnya. Tangannya sedikit gemetar. Ia tidak langsung menyentuh dinding. Ia hanya berdiri, mendengarkan. Tangisan itu berhenti. Sunyi. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Beberapa detik berlalu. Lalu, dari sisi lain dinding, terdengar suara pelan. Seperti kuku menggores kayu. Wawan mundur satu langkah. Suara itu berlanjut. Sekarang lebih cepat. Seperti seseorang menggaruk dengan kuat. Goresan demi goresan terdengar jelas. Wawan langsung mengambil senter yang ada di meja. Dengan ragu, ia membuka pintu. Ia mengarahkan senter ke arah luar. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Ia berjalan menyusuri sisi dinding tempat tadi suara itu berasal. Langkahnya pelan. Matanya fokus ke setiap sudut. Saat cahaya senter menyapu dinding, Wawan berhenti. Di permukaan papan, terlihat bekas goresan. Panjang, tidak beraturan, seperti baru saja dibuat. Wawan mendekat. Ia menyentuhnya. Kayunya masih kasar, seperti baru terkelupas. Napasnya mulai tidak beraturan. Ia segera kembali masuk dan mengunci pintu. Lampu dinyalakan. Ia duduk di kursi, menatap dinding itu dari dalam. Tidak ada apa-apa. Namun bayangan suara tadi masih terasa jelas di kepalanya. Malam itu, ia tidak mematikan lampu. Pagi hari Wawan terlihat berbeda. Wajahnya pucat. Matanya merah karena kurang tidur. Para pekerja memperhatikan, tapi tidak ada yang berani bertanya. Saat sarapan di warung kecil dekat mes, Salim duduk di depannya. "Kemarin Bapak lihat sesuatu ya?" tanya Salim pelan. Wawan tidak langsung menjawab. Ia menatap kopi hitam di depannya, lalu mengangguk sedikit. Salim menarik napas panjang. "Sudah lama tidak ada yang lihat langsung," katanya. Wawan mengangkat kepala. "Maksudnya?" Salim menatap sekitar, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Yang di blok C itu bukan baru ada, Pak." Wawan diam. Dari dulu sudah ada cerita. Dulu sebelum jadi kebun, tempat itu hutan lama. Ada yang bilang pernah ada perempuan mati di situ. Tidak wajar. "Tidak wajar bagaimana?" tanya Wawan. Salim menggeleng pelan. "Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, sejak itu sering ada yang lihat. Tapi biasanya cuma dengar suara. Jarang yang sampai melihat langsung." Wawan teringat sosok berbaju merah itu. Ia tidak menceritakan semuanya. "Mandor sebelum saya, dia juga lihat?" tanya Wawan. Salim mengangguk. "Awalnya cuma dengar. Lama-lama dia sering ke blok C sendirian. Katanya ada yang memanggil." Wawan merasa tidak nyaman mendengar itu. Terus, suatu malam dia keluar. Tidak bilang ke siapa-siapa. Besoknya dia pulang ke kantor pusat. Tidak pernah balik lagi. Wawan terdiam. Cerita itu mulai masuk akal dengan apa yang ia alami. Namun, ia masih mencoba berpikir logis. "Bisa jadi cuma sugesti," katanya. Salim tidak membantah. "Terserah Bapak. Tapi satu hal, jangan pernah sendiri di sana saat maghrib ke atas."
Hari itu Wawan memutuskan untuk tidak ke Blok C. Ia memilih mengawasi pekerjaan di area lain. Namun, pikirannya tidak tenang. Setiap bayangan membuatnya waspada. Menjelang sore, ia kembali ke mes lebih cepat. Ia tidak ingin mengulang kejadian kemarin. Malam datang lebih cepat dari yang ia rasakan. Sekitar pukul 1 malam, Wawan akhirnya tertidur, meski tidak nyenyak. Namun tidurnya tidak lama. Ia terbangun tiba-tiba. Bukan karena suara, tapi karena perasaan. Seperti ada yang memperhatikan. Wawan membuka mata perlahan. Lampu masih menyala. Ruangan terlihat jelas. Tidak ada yang aneh. Namun saat ia menoleh ke arah jendela, tubuhnya langsung kaku. Di balik jendela, ada bayangan, seperti seseorang berdiri di luar. Tidak bergerak, hanya diam, menghadap ke dalam. Wawan tidak berani berkedip. Nafasnya tertahan. Perlahan, bayangan itu bergerak sedikit, mendekat. Wawan bisa melihat lebih jelas. Rambut panjang, menutupi wajah, dan warna merah. Sosok itu berdiri tepat di depan jendela. Kepalanya miring sedikit, seolah sedang memperhatikan Wawan. Dalam beberapa detik, tangan pucat muncul dari balik rambut. Lalu, perlahan menempel di kaca jendela. Suara ketukan terdengar, pelan, 1 kali. Wawan langsung mundur dari ranjang. Jantungnya berdetak sangat cepat. Ia tidak bisa berpikir. Hanya satu yang ia rasakan. Ketakutan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan saat ia melihat kembali ke jendela, sosok itu sudah tidak ada. Namun, di kaca jendela tertinggal bekas tangan panjang dengan goresan seperti kuku. Malam itu, Wawan sadar satu hal. Apapun yang ada di tempat ini, sekarang sudah mulai mendekat dan tidak lagi sekadar mengganggu, tapi mengincarnya. Sejak kejadian di jendela, Wawan tidak pernah benar-benar merasa sendirian. Siang hari masih bisa ia kendalikan. Suara mesin, percakapan pekerja, dan aktivitas kebun membuat pikirannya teralihkan. Tapi saat malam datang, suasana berubah. Setiap sudut mes terasa seperti menyimpan sesuatu. Pagi itu, Wawan bangun dengan tubuh lelah. Ia bercermin sebentar. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Mata cekung, kulit terlihat kusam. Ia keluar dari mes dan langsung menuju warung kecil. Seperti biasa, beberapa pekerja sudah duduk di sana. Namun kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada yang bercanda. Semua terlihat diam. Saat Wawan duduk, percakapan berhenti. Ia menyadarinya. "Ada apa?" tanya Wawan. Ridwan menatap ragu, lalu berkata pelan, "Semalam ada yang lihat, Pak." Wawan langsung paham maksudnya. "Di mana?" "Dekat mes Bapak." Jantung Wawan berdetak lebih cepat. "Apa yang kalian lihat?" Junaidi menjawab, suaranya pelan. "Perempuan pakai baju merah, jalan pelan, muter-muter di sekitar mes." Wawan terdiam. Ia tidak mengatakan bahwa ia juga melihat. Salim yang sejak tadi diam akhirnya bicara. "Itu artinya tidak baik, Pak." Wawan menatapnya. "Maksudnya?" Salim menarik nafas panjang. "Itu bukan sekedar lewat. Biasanya dia sudah mulai pilih orang." Ucapan itu membuat suasana semakin berat. Wawan mencoba tetap tenang. Semua ini bisa dijelaskan. Mungkin ada orang iseng. Tidak ada yang membantah, tapi tidak ada juga yang percaya. Hari itu Wawan memaksakan diri untuk tetap bekerja seperti biasa. Ia tidak mau terlihat lemah. Ia tetap memberi instruksi, memeriksa hasil panen, dan berkeliling kebun. Namun menjelang siang, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Saat berjalan melewati jalur menuju Blok C,
Ia seperti mendengar suara. Bukan jelas, seperti bisikan. Sangat pelan. Awalnya ia mengabaikan. Namun suara itu muncul lagi. Lebih dekat. Seperti seseorang memanggil namanya. Wan. Wawan berhenti. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa. Para pekerja berada cukup jauh di belakang. Ia berjalan lagi. Suara itu terdengar lagi. Wawan. Kali ini lebih jelas. Dari arah dalam blok C. Wawan menelan ludah. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin hanya perasaan. Namun kakinya justru melangkah ke arah suara itu. Pelan, tanpa sadar. Langkah demi langkah. Ia masuk lebih dalam di antara pohon-pohon sawit. Suasana di dalam terasa berbeda. Lebih gelap, lebih lembab. Udara terasa berat. Suara bisikan itu semakin jelas. Wawan terus berjalan. Matanya fokus ke depan. Seolah ada sesuatu yang menariknya. Ia tidak mendengar suara pekerja lagi. Tidak mendengar suara alam. Hanya suara itu. Dan langkahnya sendiri. Beberapa menit kemudian, ia sampai di sebuah titik. Area itu terlihat lebih terbuka. Tanahnya tidak rata, seperti pernah digali. Wawan berhenti. Suara itu hilang. Sunyi. Ia melihat sekeliling. Tidak ada apa-apa. Namun tiba-tiba, angin berhembus pelan, membawa bau yang ia kenal. Bau bunga yang menyengat, bercampur bau busuk. Tubuh Wawan langsung tegang. Ia mundur satu langkah. Dan saat itulah, di depan matanya, perlahan sosok itu muncul. Dari balik batang pohon sawit. Perempuan berbaju merah, rambut panjang menutupi wajah, berdiri diam. Jaraknya tidak sampai 5 meter. Wawan tidak bergerak. Kali ini, sosok itu tidak langsung menghilang. Ia tetap berdiri. Perlahan, kepalanya miring ke samping. Gerakannya kaku, tidak wajar. Lalu, suara itu keluar. Bukan dari udara, tapi dari sosok itu sendiri. Pelan, seperti berbisik. "Kenapa kamu datang?" Wawan tidak bisa menjawab. Mulutnya kering. Kakinya terasa berat. Perlahan, sosok itu melangkah. Satu langkah. Mendekat. Daun-daun di bawah kakinya tidak berbunyi. Seperti tidak menyentuh tanah. "Temani aku." Suara itu terdengar lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Wawan ingin lari, tapi tubuhnya tidak merespon. Sosok itu semakin dekat. Sekarang jaraknya hanya beberapa langkah. Wawan bisa melihat lebih jelas. Di balik rambutnya, ada wajah pucat. Kulitnya seperti tidak bernyawa. Dan di balik rambut itu, terlihat mata merah, menatap lurus ke arah Wawan. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar teriakan. "Pak Wawan!" Suara Ridwan. Seketika, seperti ada sesuatu yang terlepas. Tubuh Wawan kembali bisa bergerak. Ia tersentak, berkedip cepat. Dan saat ia melihat kembali ke depan, sosok itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja. Wawan langsung mundur beberapa langkah. Nafasnya tidak beraturan. Ridwan dan 2 pekerja lain datang berlari. "Pak, Bapak kesini sendirian?" tanya Ridwan panik. Wawan tidak langsung menjawab. Ia masih menatap ke arah tempat tadi sosok itu berdiri. "Pak, jangan kesini sendirian," kata Junaidi. Wawan akhirnya mengangguk pelan. Mereka segera keluar dari blok C. Sepanjang jalan, Wawan tidak bicara. Pikirannya penuh. Yang ia alami tadi bukan lagi sekedar gangguan. Itu nyata. Dan yang lebih membuatnya takut, sosok itu berbicara. Memanggilnya, menariknya ke dalam. Malam harinya, Wawan duduk di mes. Lampu menyala terang.
Pintu terkunci, namun rasa aman tidak datang. Ia teringat satu hal. Tempat tadi, tanah yang tidak rata, seperti bekas galian. Ia mulai berpikir, apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu dulu? Dan kenapa sosok itu seolah menunggunya di sana? Tiba-tiba, dari dalam kamar mandi, terdengar suara air. Pelan, seperti keran dibuka. Wawan langsung menoleh. Ia yakin, sebelum duduk tadi, semua sudah dalam keadaan tertutup. Suara air itu terus mengalir. Dan di sela suara itu, terdengar lagi suara yang sama. Pelan, dekat, sangat dekat. Wawan, kali ini bukan dari luar, tapi dari dalam mes. Dan itu berarti apapun yang mengikutinya sekarang sudah berada di dalam. Suara air dari kamar mandi itu terus mengalir. Wawan duduk kaku di kursi. Matanya menatap ke arah pintu kamar mandi yang tertutup. Jaraknya tidak sampai 3 meter, tapi terasa jauh. Suara itu jelas. Air jatuh ke lantai, teratur, tidak ada keraguan. Padahal ia ingat betul, sebelum duduk, semua dalam keadaan kering. Lalu suara itu datang lagi. Pelan. Wawan. Kali ini lebih dekat. Seolah-olah tepat di balik pintu. Nafas Wawan tertahan. Dadanya terasa sesak. Ia tidak langsung bergerak. Beberapa detik ia hanya duduk, mencoba memastikan dirinya masih berpikir jernih. Namun suara air itu tidak berhenti. Dan perlahan, terdengar suara lain. Seperti seseorang berjalan di dalam kamar mandi. Langkah pelan. Gesekan kaki dengan lantai basah. Wawan langsung berdiri. Tangannya meraih senter yang ada di meja. Ia mendekati pintu kamar mandi dengan langkah hati-hati. Setiap langkah terasa berat. Suara di dalam masih ada. Air mengalir. Langkah pelan. Dan sesekali, terdengar seperti kuku menyentuh dinding. Wawan berhenti tepat di depan pintu. Tangannya terangkat, tapi tidak langsung membuka. Ia menelan ludah. Lalu dengan satu gerakan cepat, ia membuka pintu. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Keran air terbuka, air mengalir deras ke lantai. Wawan langsung masuk. Ia memutar keran hingga tertutup. Suara air berhenti. Ruangan kembali sunyi. Ia menatap ke sekeliling. Tidak ada tanda seseorang baru saja berada di sana. Namun saat ia melihat ke lantai, Wawan membeku. Di atas lantai yang basah, terlihat jejak kaki. Kecil, seperti kaki perempuan, tanpa alas. Jejak itu masih baru. Airnya belum mengering. Dan yang membuat Wawan tidak bisa bergerak, jejak itu tidak menuju keluar, melainkan menuju ke arah dirinya berdiri. Wawan mundur satu langkah. Matanya mengikuti jejak itu. Dari sudut kamar mandi, menuju pintu, dan berhenti, tepat di tempat ia berdiri. Seolah-olah, sesuatu itu berjalan keluar, dan sekarang sudah berada di hadapannya. Ia menutup pintu dengan keras. Nafasnya tidak teratur. Ia menatap ruangan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun perasaan diawasi semakin kuat. Ia tidak tahan lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya, Wawan keluar dari mes dan menuju barak pekerja. Ia mengetuk pintu kamar Salim. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Salim terlihat kaget melihat Wawan. "Pak, ada apa?" Wawan tidak langsung menjawab. "Boleh saya di sini malam ini?" katanya akhirnya. Salim mengangguk tanpa banyak tanya. Di dalam kamar, Wawan duduk diam. Beberapa pekerja lain terbangun dan ikut berkumpul. Suasana hening beberapa saat. Akhirnya, Wawan mulai bicara. Ia menceritakan semuanya. Dari suara tangisan, sosok di blok C, sampai kejadian di kamar mandi. Tidak ada yang memotong. Semua mendengarkan. Wajah mereka tegang. Setelah selesai,
Tidak ada yang langsung bicara. Beberapa detik berlalu. Lalu Junaidi menghela nafas panjang. "Itu sudah ikut, Pak," katanya pelan. Wawan menatapnya. "Maksudnya?" "Kalau sudah sampai masuk mes, itu artinya dia tidak cuma di blok C lagi." Salim mengangguk pelan. "Biasanya, kalau sudah seperti itu, dia tidak akan berhenti sendiri." Wawan merasakan sesuatu jatuh di dalam dirinya. "Lalu bagaimana?" tanyanya. Salim diam sejenak. "Di kampung dekat sini, ada orang tua. Dulu sering bantu kalau ada kejadian seperti ini." "Kenapa tidak dari dulu bilang?" tanya Wawan. Salim menunduk. "Kami pikir tidak akan sampai seperti ini." Wawan tidak menyalahkan. Ia sendiri yang mengabaikan semua peringatan. "Besok kita ke sana," kata Wawan. Malam itu, Wawan tidak kembali ke mes. Ia tidur di barak bersama pekerja lain. Namun tidur itu tidak tenang. Sekitar tengah malam, salah satu pekerja tiba-tiba bangun. "Dengar tidak?" bisiknya. Semua terdiam. Lalu, suara itu terdengar dari luar barak. Tangisan perempuan, pelan, berjalan perlahan mengelilingi bangunan. Langkahnya terdengar jelas di tanah. Semua orang membeku. Tidak ada yang berani bergerak. Tangisan itu berhenti tepat di depan pintu. Sunyi. Beberapa detik yang terasa sangat lama. Lalu, ada yang mengetuk pintu. Pelan, teratur. Tidak ada yang menjawab. Nafas semua orang tertahan. Ketukan itu berhenti. Namun tidak lama, terdengar suara lain. Seperti seseorang menggeser tubuhnya di sepanjang dinding luar. Perlahan, mengelilingi barak. Dan saat suara itu menjauh, terdengar lagi suara bisikan. Pelan, namun jelas. "Wawan, keluar!" Wawan menutup matanya. Ia menggenggam tangannya sendiri. Ia tahu, apapun yang mengikutinya, sekarang tidak hanya muncul, tapi sudah mulai menuntut. Dan jika ia tidak segera mencari jalan keluar, hal itu tidak akan berhenti. Pagi itu datang tanpa rasa lega. Wawan hampir tidak tidur. Setiap suara di luar barak membuatnya terjaga. Saat matahari mulai naik, suasana kembali terlihat normal. Burung terdengar, pekerja mulai bergerak, dan kebun kembali hidup seperti biasa. Namun bagi Wawan, semuanya sudah berbeda. Ia tidak kembali ke mes. Ia tetap berada di barak sambil menunggu Salim dan Junaidi bersiap. "Kalau mau ke orang tua itu, kita harus berangkat sekarang, Pak," kata Salim. "Jauh?" tanya Wawan. "Sekitar 1 jam. Lewat jalan tanah, terus menyeberang sungai kecil." Wawan mengangguk. Mereka bertiga berangkat menggunakan motor. Jalanan sempit, licin di beberapa bagian. Kiri kanan hanya hutan dan kebun sawit. Sepanjang perjalanan, Wawan lebih banyak diam. Ia masih memikirkan kejadian semalam. Ketukan di pintu, suara yang memanggil namanya, dan yang paling mengganggu, jejak kaki di kamar mandi. Setelah hampir 1 jam, mereka sampai di sebuah perkampungan kecil di tepi sungai. Rumah-rumah kayu berdiri sederhana. Tidak banyak orang terlihat. Salim memarkir motor di depan rumah panggung. "Di sini, Pak," katanya. Wawan turun. Rumah itu terlihat tua. Catnya sudah pudar. Di depan rumah ada beberapa benda tergantung, seperti daun kering dan kain kecil yang diikat. Salim mengetuk pelan. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Seorang pria tua berdiri di sana. Usianya sekitar 65 tahun. Tubuhnya kurus. Matanya tajam tapi tenang. "Masuk," katanya singkat. Mereka bertiga masuk dan duduk di lantai. Orang tua itu duduk di depan mereka. "Ceritakan," katanya. Wawan mulai berbicara. Ia menceritakan semuanya dari awal. Tidak ada yang ia sembunyikan.
Orang tua itu mendengar tanpa memotong. Sesekali ia mengangguk pelan. Setelah Wawan selesai, suasana hening beberapa saat. Orang tua itu menarik napas dalam. "Kamu sudah dipilih," katanya. Wawan mengerutkan kening. Dipilih untuk apa? Orang tua itu menatapnya lurus. Dia tidak datang sembarangan. Dia cari orang yang bisa melihat dan bisa mendengar. Wawan tidak langsung menjawab. "Kenapa saya?" tanyanya. Orang tua itu menggeleng pelan. "Bukan kenapa, tapi karena kamu datang di waktu yang salah." Ucapan itu membuat Wawan semakin tidak tenang. "Yang di blok C itu apa sebenarnya?" tanya Wawan. Orang tua itu tidak langsung menjawab. Ia mengambil segelas air lalu menaruhnya di depan Wawan. Di situ, dulu pernah ada kejadian. Perempuan mati tidak wajar. Tubuhnya tidak ditemukan utuh. Sejak itu, tempat itu tidak pernah benar-benar bersih. Wawan menelan ludah. Lalu, sekarang, orang tua itu menatap keluar rumah sebentar. Sekarang, dia tidak hanya di situ. Dia sudah keluar, mengikuti kamu. Salim dan Junaidi saling pandang. "Bisa dihentikan?" tanya Wawan. Orang tua itu diam sejenak. "Bisa, tapi tidak mudah." "Apa yang harus saya lakukan?" Orang tua itu mengambil sebuah benda kecil dari sampingnya. Seperti kain yang dilipat rapi. "Simpan ini. Jangan lepas." Wawan menerima. "Ini untuk apa?" "Untuk menahan, bukan menghilangkan." Wawan mengangguk pelan. Terus, orang tua itu menatapnya lebih dalam. "Kamu harus kembali ke tempat dia muncul pertama kali." Wawan langsung paham. "Blok C?" Orang tua itu mengangguk. "Di situ ada yang tertinggal. Selama itu masih ada, dia tidak akan pergi." "Benda apa?" tanya Wawan. Orang tua itu tidak langsung menjawab. Ia mengambil segelas air lalu menaruhnya di depan Wawan. "Kamu akan tahu sendiri." Jawaban itu tidak membuat tenang. Namun Wawan tidak punya pilihan lain. "Kalau saya tidak ke sana?" tanya Wawan. Orang tua itu menatapnya tanpa ekspresi. "Dia akan terus datang, sampai kamu tidak kuat." Wawan diam. Ia tahu, itu bukan ancaman kosong. "Pergilah sebelum malam," kata orang tua itu. "Dan jangan sendiri." Wawan berdiri. Ia mengangguk sebagai tanda terima kasih. Sebelum keluar, orang tua itu kembali berbicara. "Kalau nanti dia bicara, jangan dijawab." Wawan berhenti sejenak, lalu mengangguk lagi. Perjalanan pulang terasa lebih berat. Langit mulai mendung. Angin terasa berbeda. Saat mereka hampir sampai di area kebun, motor yang dikendarai Junaidi tiba-tiba mati. Mesin langsung diam. "Kenapa ini?" kata Junaidi panik. Ia mencoba menyalakan lagi. Tidak bisa. Wawan turun. Ia melihat sekitar. Sunyi. Tidak ada suara apapun. Bahkan angin pun tidak terasa. Lalu, bau itu muncul. Pelan. Menyengat. Wawan langsung tegang. Ia menoleh ke arah kebun. Dan di antara pohon-pohon sawit, ia melihat sesuatu. Perempuan berbaju merah. Berdiri diam. Lebih dekat dari sebelumnya. Jaraknya tidak sampai 10 meter. Salim ikut melihat. Wajahnya langsung pucat. "Jangan lihat," katanya cepat. Namun Wawan sudah terlanjur menatap. Sosok itu perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke arah dalam kebun, seolah memberi tanda. "Ke sana." Suara itu terdengar.
langsung di kepala Wawan. Wawan langsung memalingkan wajah. Ia menggenggam kain yang diberikan orang tua tadi. Tangannya gemetar. "Jangan dengar," bisik Salim. Beberapa detik kemudian, motor Junaidi tiba-tiba menyala sendiri. Mesin kembali hidup. Sosok itu menghilang, seperti ditarik ke dalam kegelapan. Mereka bertiga tidak bicara. Langsung naik motor dan kembali ke mes. Sesampainya di sana, Wawan tidak masuk. Ia berdiri menatap ke arah blok C. Apapun yang harus ia cari di sana, ia tahu itu bukan sekedar benda biasa. Dan yang lebih membuatnya yakin, sosok itu tadi tidak menyerangnya, tapi menunjukkan jalan. Seolah ingin ia datang kembali dan menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Langit mulai gelap lebih cepat sore itu. Awan tebal menutup cahaya. Angin bergerak pelan di antara daun sawit. Suasana terasa berat, seperti menekan dari atas. Wawan berdiri di depan mes. Tangannya menggenggam kain pemberian orang tua tadi. Ia tidak melepasnya sejak pulang. Di depannya, Salim dan Junaidi sudah bersiap. "Pak, kita masih bisa tunggu besok pagi," kata Junaidi. Wawan menggeleng pelan. "Kalau kita tunggu, dia akan datang lagi malam ini." Tidak ada yang membantah. Mereka bertiga akhirnya berjalan menuju blok C. Langkah mereka tidak cepat. Tanah terasa lembab. Bau tanah basah mulai tercium. Semakin masuk ke dalam, suasana semakin sunyi. Wawan berjalan paling depan. Ia masih ingat titik yang ia datangi siang itu. Tempat tanah yang tidak rata. Tempat sosok itu muncul. Beberapa menit berjalan, ia mulai mengenali jalurnya. "Di sini," katanya pelan. Mereka berhenti. Area itu memang berbeda. Lebih terbuka. Tanahnya tidak rata. Seperti pernah digali, lalu ditutup kembali dengan terburu-buru. Salim menelan ludah. "Pak, ini tempatnya." Wawan mengangguk. Ia melihat sekeliling. Tidak ada apa-apa. Namun perasaan yang ia rasakan sama seperti sebelumnya. Berat. Seolah ada yang memperhatikan dari dekat. "Cari apa saja yang aneh," kata Wawan. Mereka mulai memeriksa tanah. Menggeser daun kering. Menggali sedikit dengan tangan dan alat seadanya. Beberapa menit berlalu, tidak ada hasil. Namun tiba-tiba, angin berhembus. Membawa bau yang sudah mereka kenal. Bunga yang menyengat bercampur bau busuk. Salim langsung berhenti. "Pak, dia datang," bisiknya. Wawan tidak menjawab. Ia tetap fokus ke tanah. Namun jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Lalu, suara itu muncul. Tangisan. Pelan. Di antara pohon-pohon sawit. Junaidi mundur satu langkah. "Pak, kita pulang saja," katanya. Wawan tetap diam. Ia teringat pesan orang tua itu. Jangan dijawab. Jangan ditanggapi. Ia terus menggali. Tangannya mulai kotor. Kukunya penuh tanah. Beberapa saat kemudian, tangannya menyentuh sesuatu. Bukan tanah. Lebih keras. Wawan berhenti. Ia membersihkan bagian itu perlahan. Terlihat ujung kain. Kain lama. Berwarna kusam. Salim mendekat. "Apa itu, Pak?" Wawan menariknya pelan. Kain itu keluar sedikit demi sedikit. Seperti terkubur cukup dalam. Dan saat kain itu terbuka lebih banyak, mereka bertiga langsung membeku. Itu bukan hanya kain. Di dalamnya, terbungkus sesuatu. Bentuknya kecil, tidak beraturan. Wawan menahan nafas. Ia membuka sedikit bagian kain itu. Dan saat isinya terlihat, tangannya langsung berhenti. Di dalamnya, ada tulang. Kecil, seperti bagian dari tubuh manusia.
Salim mundur cepat. Wajahnya pucat. "Pak, itu." Wawan tidak menjawab. Pikirannya kosong sesaat. Namun suara itu kembali terdengar. Lebih dekat. Lebih jelas. Tangisan berubah menjadi tawa. Pelan, lalu semakin keras. Wawan langsung menutup kembali kain itu. Ia berdiri. "Kita bawa ini," katanya tegas. "Pak, jangan," kata Junaidi panik. Namun Wawan menggeleng. Ini yang dia maksud. Tiba-tiba, suara langkah terdengar. Bukan dari mereka, dari belakang. Pelan-pelan, mendekat. Wawan tidak langsung menoleh. Ia tahu apa yang ada di belakangnya. Suara itu berhenti. Sunyi beberapa detik. Lalu, suara itu berbicara. Sangat dekat. Seperti tepat di belakang telinganya. "Jangan diambil." Wawan memejamkan mata. Ia menggenggam kain itu lebih kuat. Ia tidak menjawab. Ia tidak menoleh. Namun perlahan, udara di sekitarnya berubah. Lebih dingin. Lebih berat. Salim dan Junaidi terlihat gemetar. Mata mereka terarah ke belakang Wawan. "Pak," suara Salim hampir tidak terdengar. Wawan akhirnya menoleh perlahan. Dan di sana, sosok itu berdiri. Sangat dekat. Hanya satu langkah dari Wawan. Perempuan berbaju merah. Rambutnya terbuka sedikit. Wajahnya terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Pucat. Matanya merah. Dan di bagian leher, terlihat luka. Dalam. Seperti bekas robekan. Wawan langsung menahan nafas. Sosok itu tidak bergerak. Hanya menatap. Lalu, perlahan tangannya terangkat. Menunjuk ke arah kain di tangan Wawan. "Punya aku." Suara itu keluar. Serak. Tidak utuh. Wawan hampir kehilangan kendali. Namun ia ingat pesan itu. Jangan dijawab. Ia mundur satu langkah. Lalu berbalik. "Lari," katanya cepat. Mereka bertiga langsung berlari keluar dari area itu. Langkah mereka tidak teratur. Tanah licin. Beberapa kali hampir terjatuh. Di belakang mereka, terdengar suara tertawa. Keras. Mengikuti. Seperti mengejar. Wawan tidak menoleh. Ia terus berlari. Menggenggam kain itu erat. Beberapa menit kemudian, mereka berhasil keluar dari blok C. Suara itu menghilang. Tiba-tiba, seperti terputus. Mereka berhenti. Nafas terengah-engah. Tubuh lemas. Wawan menunduk, melihat kain di tangannya. Ia tahu, apa yang mereka bawa bukan sekedar benda. Itu bagian dari sesuatu yang belum selesai. Dan sekarang, ia sudah mengambilnya. Artinya, apapun yang ada di tempat itu, tidak akan diam lagi. Malam itu belum selesai. Dan yang akan datang akan jauh lebih buruk. Langit sudah benar-benar gelap saat mereka kembali. Tidak ada yang bicara selama perjalanan dari blok C ke mes. Nafas mereka masih belum stabil. Keringat bercampur tanah menempel di tubuh. Wawan langsung masuk ke dalam mes. Pintu ditutup rapat. Ia menaruh kain yang berisi temuan tadi di atas meja. Tidak dibuka lagi. Salim dan Junaidi berdiri tidak jauh. "Pak, itu mau diapakan?" tanya Junaidi pelan. Wawan menatap benda itu beberapa detik. "Kita bawa ke orang tua itu lagi," jawabnya. "Sekarang?" tanya Salim. "Tidak. Tidak mungkin lewat hutan malam begini." Suasana hening. Mereka bertiga sama-sama tahu, malam ini
tidak akan mudah dilewati. Wawan menarik kursi dan duduk. Tangannya masih gemetar ringan. Ia belum sepenuhnya pulih dari kejadian tadi. Kalau dia datang lagi, kata Junaidi. Wawan mengangkat kepala. Jangan buka pintu. Jangan jawab apapun. Salim mengangguk. Mereka akhirnya memutuskan tetap di mes bersama. Tidak ada yang berani sendiri. Lampu dinyalakan terang. Semua pintu dan jendela ditutup. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Waktu terasa berjalan lambat. Tidak ada yang tidur. Mereka hanya duduk, menunggu. Sekitar 1 jam berlalu, tidak ada apa-apa. Namun justru itu yang membuat suasana semakin tegang. Karena mereka tahu, biasanya ia datang tanpa tanda, tepat saat suasana terasa aman. Dan benar saja, sekitar pukul 11 lewat sedikit, lampu tiba-tiba berkedip. Sekali, lalu mati. Junaidi langsung berdiri. "Pak." Wawan segera menyalakan senter. Cahaya kecil itu menerangi sebagian ruangan. "Tenang," kata Wawan. Namun suaranya tidak sekuat biasanya. Di luar, tidak ada suara angin. Lalu, dari arah dapur, terdengar sesuatu. Seperti benda jatuh. Pelan. Salim menoleh cepat. "Itu dari belakang, Pak." Wawan mengarahkan senter ke arah dapur. Kosong. Namun beberapa detik kemudian, terdengar lagi. Langkah. Pelan. Masuk ke dalam rumah. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Junaidi mundur mendekat ke Wawan. "Pak, tadi pintu sudah dikunci semua kan?" Wawan tidak menjawab. Matanya fokus ke arah gelap di ujung ruangan. Langkah itu terdengar jelas sekarang. 1, 2, mendekat. Suara gesekan kaki di lantai kayu. Pelan, seperti seseorang berjalan tanpa beban. Lalu, bau itu muncul. Lebih kuat dari sebelumnya. Menusuk, membuat kepala terasa berat. Salim menutup hidungnya. "Dia di sini." Wawan menggenggam senter lebih erat. Cahaya diarahkan ke depan. Dan di sana, di ujung ruangan, sosok itu berdiri. Tidak bergerak. Perempuan berbaju merah. Rambutnya basah, menutupi hampir seluruh wajah. Air menetes dari ujung rambutnya, jatuh ke lantai, membentuk suara kecil. Wawan tidak bergerak. Salim dan Junaidi sudah mundur ke belakang. Sosok itu perlahan mengangkat kepala. Rambutnya terbuka sedikit, memperlihatkan wajah yang sama. Pucat, dengan mata merah, dan luka di leher yang terlihat lebih jelas. Lebih dalam, seolah baru saja terbuka. Lalu, matanya mengarah ke meja, ke kain yang mereka bawa. Seketika, ekspresinya berubah. Mulutnya terbuka, tidak normal, lebar, dan suara itu keluar. Bukan tangisan, bukan tawa, tapi teriakan, keras, menusuk telinga. "Balikan!" Wawan tersentak. Senter di tangannya hampir jatuh. Sosok itu melangkah cepat. 1 langkah, 2 langkah, mendekat, tanpa suara, tanpa jeda. Wawan langsung berdiri. Ia mengambil kain itu dari meja. Tangannya gemetar, namun ia tetap menggenggamnya. "Jangan lihat matanya!" teriak Salim. Wawan langsung memalingkan wajah. Sosok itu sekarang sudah sangat dekat, kurang dari 1 meter. Udara di sekitar terasa sangat dingin. Napas Wawan terasa berat. Tangan pucat itu terangkat, mengarah ke kain yang dipegang Wawan. "Punya aku." Suara itu keluar lagi, lebih pelan, tapi lebih dekat. Wawan mundur 1 langkah, namun kakinya seperti tertahan. Sosok itu semakin mendekat, dan tiba-tiba tangannya menyentuh tangan Wawan. Dingin, sangat dingin, seperti es.
Wawan langsung menarik tangannya. Namun sentuhan itu terasa lama, seperti menempel. Junaidi panik. "Pak, lempar saja." Wawan hampir melakukannya. Namun, ia teringat kata orang tua itu. Selama itu masih ada, dia tidak akan pergi. Artinya, ini harus diselesaikan, bukan dihindari. Wawan menguatkan diri. Ia mundur lagi. "Besok, kita selesaikan," katanya pelan. Sosok itu berhenti, seolah mendengar. Kepalanya miring, menatap Wawan. Beberapa detik hening. Lalu, perlahan, sosok itu mundur. 1 langkah, 2 langkah. Tubuhnya seperti ditarik ke belakang. Dan dalam sekejap, menghilang. Seperti tidak pernah ada. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Terang. Ruangan kembali terlihat normal. Namun lantai di dekat meja basah, seperti bekas air. Wawan terdiam. Tangannya masih menggenggam kain itu. Ia tahu, waktu mereka tidak banyak. Apapun yang harus dilakukan, harus selesai besok. Karena jika tidak, malam berikutnya bisa jadi tidak akan ada lagi kesempatan. Pagi itu datang dengan suasana yang berat. Tidak ada yang benar-benar tidur semalam. Wawan duduk bersandar di dinding. Sesekali memejamkan mata, tapi pikirannya tetap terjaga. Saat cahaya mulai masuk dari celah dinding, ia langsung berdiri. "Kita berangkat sekarang," katanya tegas. Salim dan Junaidi tidak membantah. Mereka tahu ini harus segera diselesaikan. Kain yang berisi temuan tadi dibungkus lebih rapat. Wawan tidak membukanya lagi. Ia hanya memastikan benda itu tetap bersamanya. Mereka bertiga berangkat menuju rumah orang tua di ujung sungai. Perjalanan terasa lebih cepat, tapi tidak lebih ringan. Langit mendung, udara lembab. Tidak ada percakapan di antara mereka. Sesampainya di rumah itu, orang tua tersebut sudah seperti menunggu. Ia berdiri di depan pintu. "Kamu sudah menemukannya?" katanya tanpa ditanya. Wawan mengangguk. Ia menyerahkan kain itu. Orang tua itu membukanya perlahan, melihat isinya, lalu menghela nafas panjang. "Ini bagian dari tubuhnya," katanya pelan. Wawan menatap. "Lalu, apa yang harus dilakukan?" Orang tua itu melipat kembali kain tersebut, dikembalikan ke tempat yang benar. Di blok C, orang tua itu menggeleng. Bukan sekedar dikubur, harus disatukan. Wawan mengerutkan kening. "Maksudnya?" Orang tua itu menatapnya dalam. "Yang kamu ambil bukan yang satu-satunya." Suasana langsung berubah. Salim terlihat tegang. "Masih ada?" tanyanya. Orang tua itu mengangguk. Tubuhnya tidak utuh saat ditemukan. Ada bagian yang hilang. Selama itu belum lengkap, dia tidak akan tenang. Wawan menarik nafas dalam. "Jadi saya harus cari semuanya?" Orang tua itu tidak langsung menjawab. Tidak semua bisa ditemukan, tapi ada satu lagi yang paling penting. "Di mana?" Orang tua itu menoleh ke arah luar, di tempat yang sama. Wawan mengangguk pelan. Ia mulai mengerti arah semuanya. Setelah itu, tanyanya lagi. Orang tua itu menjawab singkat. "Baru bisa diselesaikan." Wawan tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu waktunya terbatas. Mereka kembali ke kebun tanpa menunda. Saat sampai, matahari sudah mulai turun. Waktu yang sama, seperti saat semua kejadian mulai terjadi. Namun kali ini, mereka tidak ragu. Mereka langsung menuju blok C. Langkah mereka lebih cepat, lebih pasti. Begitu sampai di lokasi galian sebelumnya, Wawan langsung mulai menggali lagi. Tanahnya masih gembur, lebih mudah dari sebelumnya. Salim dan Junaidi membantu. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba, alat yang digunakan Junaidi mengenai sesuatu. Bunyi keras, seperti menyentuh benda padat. "Pak, ada lagi," katanya. Wawan segera mendekat. Mereka membersihkan tanah di sekitar titik itu. Perlahan, terlihat benda lain. Terbungkus kain yang sudah rusak, lebih dalam dari sebelumnya. Wawan menariknya perlahan, lebih berat. Ia membuka sedikit bagian luar.
dan yang terlihat membuat mereka semua diam. Bagian tulang yang lebih besar, seperti bagian dari badan. Salim langsung mundur. "Pak, cukup." Tapi Wawan tetap tenang. Ia membungkus kembali benda itu. "Masih ada satu lagi," katanya. Junaidi menatap dirinya. "Masih?" Wawan mengangguk. Ia menutup mata sejenak, mengingat kembali posisi sebelumnya. Lalu ia berpindah beberapa langkah ke sisi kanan. "Di sini," katanya. Ia mulai menggali lagi, lebih dalam, lebih cepat. Keringat mulai mengalir, nafasnya berat. Namun ia tidak berhenti. Beberapa saat kemudian, tangannya kembali menyentuh sesuatu. Kali ini, lebih keras, lebih kecil. Saat dibersihkan, terlihat jelas. Sebuah tengkorak. Salim langsung menutup mulutnya. Junaidi tidak bisa berkata apa-apa. Wawan menatap benda itu beberapa detik, lalu mengambilnya dengan hati-hati. Saat itulah, angin tiba-tiba berhembus kuat. Daun-daun sawit bergerak keras. Suara gesekan memenuhi udara. Bau menyengat langsung terasa, lebih kuat dari sebelumnya. Wawan tahu, dia datang. Suara tangisan langsung terdengar, keras, dekat, dari segala arah. Salim panik. "Pak, cepat!" Namun Wawan tidak langsung bergerak. Ia menggenggam semua yang mereka temukan. Tiba-tiba, di depan mereka, sosok itu muncul. Tidak lagi jauh, tidak lagi samar, sangat jelas. Berdiri di antara mereka dan jalan keluar. Perempuan berbaju merah. Rambutnya terbuka sebagian. Wajahnya terlihat utuh. Namun luka di lehernya lebih jelas. Seperti bekas kekerasan. Matanya menatap langsung ke arah Wawan. Tidak berkedip. Tidak bergerak. Lalu, suara itu keluar. Lebih jelas dari sebelumnya. "Kenapa kamu ambil?" Wawan menahan diri. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatap tanah di depannya. Sosok itu melangkah, perlahan, satu langkah, mendekat. Udara terasa sangat dingin. Tanah di sekitar seperti bergetar ringan. "Balikan!" Suara itu berubah, lebih keras, lebih menekan. Salim mundur. Junaidi hampir jatuh. Namun Wawan tetap berdiri. Ia tahu, ini bukan saatnya mundur. Ia mengangkat kain yang berisi bagian tubuh itu. Tangannya gemetar, namun ia tidak melepaskan. "Ini bukan milik saya," katanya pelan. Sosok itu berhenti, diam, beberapa detik. Lalu, wajahnya berubah. Mulutnya terbuka, lebar, tidak wajar. Suara teriakan keluar, keras, membuat telinga sakit. Tanah di sekitar bergetar, angin semakin kuat, daun-daun berjatuhan. Wawan langsung berbalik. "Sekarang!" teriaknya. Mereka bertiga berlari keluar dari blok C. Suara itu terus mengikuti. Tangisan dan teriakan bercampur, seperti marah, seperti menahan. Namun mereka tidak berhenti, tidak menoleh. Sampai akhirnya, mereka keluar dari area itu. Dan suara itu terhenti. Tiba-tiba, sunyi kembali. Mereka berhenti. Nafas terengah-engah. Tubuh lemas. Namun kali ini, Wawan merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan takut, tapi seperti ada yang mulai selesai. Ia melihat ke arah kain yang di tangannya. Semua bagian sudah ada. Artinya, langkah terakhir sudah dekat. Dan malam nanti akan menjadi penentu. Apakah semua ini benar-benar berakhir, atau justru menjadi lebih buruk? Langit berubah gelap sebelum waktunya. Awan tebal menutup seluruh cahaya. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Wawan berdiri di depan mes, memegang kain yang berisi semua bagian yang mereka temukan. Ia tidak menunggu malam terlalu lama. "Kita lakukan sekarang," katanya. Salim dan Junaidi terlihat ragu. "Pak, ini harus malam?" tanya Junaidi. Wawan menggeleng. "Kalau kita tunggu, dia akan datang lagi. Kita selesaikan sebelum dia mengambilnya." Mereka bertiga langsung berangkat menuju rumah orang tua di ujung sungai. Saat sampai, orang tua itu sudah menyiapkan sesuatu. Di depan rumah ada tanah yang sudah digali. Tidak terlalu dalam, tapi cukup. "Kamu sudah bawa semuanya?" tanyanya. Wawan mengangguk.
Ia menyerahkan kain itu. Orang tua itu membuka dan memeriksa, lalu menutup kembali dengan hati-hati. "Ini harus dikubur dengan benar," katanya. "Di sini?" tanya Wawan. Orang tua itu mengangguk. "Tempat ini lebih aman. Tidak ada gangguan dari sana." Wawan tidak bertanya lagi. Ia membantu menurunkan kain itu ke dalam lubang. Orang tua itu mulai membaca doa dengan suara pelan. Tidak tergesa, setiap kata jelas. Suasana berubah. Angin berhenti. Udara terasa sangat diam. Namun beberapa detik kemudian, bau itu muncul. Lebih kuat dari sebelumnya. Menusuk. Salim langsung menoleh ke belakang. Dia datang. Wawan merasakan hal yang sama. Tanpa menoleh, ia tahu sosok itu sudah dekat. Suara tangisan terdengar. Kali ini lebih keras. Tidak lagi pelan, seperti seseorang yang menahan sesuatu dan akhirnya lepas. Orang tua itu tidak berhenti berdoa. Ia tetap fokus. Wawan berdiri di sampingnya. Ia tidak akan lari kali ini. Tiba-tiba, angin datang. Kencang. Tanah di sekitar bergetar. Daun-daun beterbangan. Dan dalam sekejap, sosok itu muncul di depan mereka. Lebih jelas dari sebelumnya. Perempuan berbaju merah. Namun kali ini, wajahnya berbeda. Tidak lagi hanya pucat, tapi terlihat penuh luka. Seperti bekas kekerasan. Matanya merah, menatap ke arah lubang, melihat apa yang sedang dilakukan. Lalu, ia menjerit, keras, membuat telinga berdengung. "Jangan!" Wawan menahan diri. Ia tidak bergerak. Orang tua itu tetap melanjutkan doa. Sosok itu melangkah cepat, mendekat ke arah lubang. Namun setiap kali ia mendekat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Langkahnya terhenti, tubuhnya tersentak, seperti terbakar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia berteriak lagi, lebih keras, lebih marah. Tanah di sekitar lubang mulai tertutup. Salim dan Junaidi membantu. Tangan mereka gemetar, namun mereka tidak berhenti. Sosok itu terus mencoba mendekat, namun selalu tertahan. Wajahnya berubah, dari marah menjadi sedih. Tangisannya kembali terdengar, lebih pelan, lebih dalam. Ia menatap ke arah Wawan. Beberapa detik, lalu suara itu keluar. Tidak lagi keras, tidak lagi menekan. "Kenapa lama?" Wawan terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan takut, tapi seperti rasa kasihan. Namun ia tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Tanah akhirnya menutup seluruh lubang. Orang tua itu mengakhiri doanya. Suasana langsung berubah. Angin berhenti. Bau menghilang. Sosok itu berdiri diam, tidak bergerak. Matanya masih menatap ke arah tanah. Beberapa detik berlalu, lalu perlahan tubuhnya memudar, seperti asap yang tertiup, menghilang sedikit demi sedikit, tanpa suara, tanpa teriakan, hingga akhirnya tidak ada lagi, benar-benar hilang. Wawan menarik napas panjang. Tubuhnya terasa ringan. Untuk pertama kalinya sejak datang ke tempat itu, ia merasa tenang. Salim duduk di tanah. Junaidi menyandarkan tubuh ke pohon. Semua lelah, namun lega. Orang tua itu berdiri. "Sudah selesai," katanya. Wawan mengangguk. "Dia tidak akan kembali?" Orang tua itu menatap tanah yang baru ditutup. "Selama tidak ada yang mengganggu, tidak." Wawan memahami. Semua yang terjadi karena sesuatu yang belum selesai. Dan hari ini, itu sudah ditutup. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana kebun berubah. Tidak lagi suara aneh. Tidak lagi bau menyengat. Blok C kembali seperti biasa. Para pekerja mulai berani bekerja sampai sore. Wawan juga kembali ke mes. Malam pertamanya setelah kejadian, ia tidur. Tanpa gangguan, tanpa mimpi.
hanya tidur yang tenang, seperti seharusnya. Beberapa minggu kemudian, Wawan tetap bekerja di sana. Namun ia tidak lagi memaksakan diri. Ia menghormati batas waktu. Ia mengingat semua yang terjadi. Dan ia tidak ingin itu terulang. Karena ia tahu, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, tapi nyata. Dan jika diabaikan, akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Itulah kisah Wawan, seorang mandor di perkebunan sawit yang mengalami teror dari sesuatu yang tidak terlihat, namun nyata. Kadang bukan mereka yang datang, tapi kita yang tanpa sadar masuk ke tempat mereka. Dan ketika itu terjadi, tidak semua orang bisa kembali dengan selamat. Ambil pelajaran dari cerita ini. Hormati tempat, hormati waktu, dan jangan pernah menganggap remeh hal yang tidak kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.